Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiti MPD, Kepala SMA Negeri 1 Kertosono. Pada saat ini sekolah sedang gencar-gencarnya melakukan inovasi, terutama adalah peningkatan kompetensi literasi anak-anak dan warga sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, dan juga murid-murid. Untuk itu program di sekolah ini bahwa kompetensi literasi ini yang menjadi sesuatu yang sangat amat penting bagi anak-anak dan warga sekolah semuanya. Untuk itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan ini sudah berjalan dan mengalir demikian bagusnya di sekolah ini. Dengan bukti bahwa HUT kemarin itu anak-anak sudah memberikan kepada sekolah itu ada 48 buku karya literasi. Ini salah satu inovasi yang kami lakukan, sehingga yang pertama langkah awal itu kita membuat program ini untuk murid pertama. Jadi murid itu kita gerakkan, ada kegiatan pagi hari di hari Jumat ya, itu kurang lebih 10 sampai 15 menit itu anak-anak membaca dengan bacaan yang di belakang kelas itu ada pojok baca yang di sana kumpulan buku, kemudian anak-anak akan membaca itu. Sehingga ini menjadi suatu inovasi yang menurut saya walaupun kecil tapi luar biasa manfaat dan faedahnya, termasuk dalam rangka meningkatkan kompetensi nalar ya, bernalar kritis anak-anak kita. Mungkin ini saya perlu bertanya pada salah satu anak ini, Mbak Bilkis ini ya. Jadi ini bagaimana pengalaman Mbak Bilkis ini di kelas saat melakukan kegiatan literasi awal. Jadi M yang pertama, membaca dan mencari informasi. Gimana Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Untuk literasi sendiri saya di kelas, yaitu pertama saya mencari dulu, setelah itu menulis, membaca, serta menganalisis sumber-sumber dari artikel, majalah, atau buku-buku yang ada di kelas, pojok baca misal. Nah itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagaimana cara bisa kita merangkum, kita menganalisis, bagaimana kita bisa membedakan mana positif dan negatif, dan hal tersebut membuat kita lebih siap akan suatu hal karena kita lebih tahu literasinya, karena kita lebih tahu sumbernya, seperti itu Bang. Terima kasih. Itu tahap awal yang luar biasa ya. Jadi punya pengalaman bagaimana mendapatkan informasi dari berbagai sumber gitu ya. Siap, kemudian apa yang dilakukan teman-teman ya, murid-murid ini ya, termasuk Mbak Bilkis, setelah dapat informasi dianalisis, kan otomatis ilmu ini, informasi kan tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bagaimana cara mengkomunikasikan ini pada orang lain? Baik, dengan komunikasi langsung, bagaimana kita menerapkannya juga, kita menerapkan mungkin dari komunikasi dengan seseorang, kita menjadi punya wawasan lebih luas, serta kita juga bisa memberikan suatu solusi. Mungkin jika ada suatu masalah, kita bagaimana cara kita menyelesaikannya, itu adalah suatu metode bagaimana kita bisa mengkomunikasikan atau merealistiskan manfaat dari yang kita ambil dari literasi tersebut. Itu kalau langsung berhadapan dengan cara itu. Kalau ingin menyampaikan informasi ini pada orang lain yang tidak di lingkungan kita, itu dengan cara apa? Baik, untuk hal tersebut ada namanya metode digitalisasi. Kita memanfaatkan era digital. Itu ya, di medsos saja itu. Tapi bentuknya apa itu? Bentuknya apa? Tulisan, artikel atau apa? Bentuknya bisa mulai dari artikel, majalah, atau sebagaimana kita para remaja seharusnya menjadi penggiring atau tombak remaja, menjadikannya seperti konten edukasi, ajakan seperti naskah dan lain sebagainya yang mungkin bisa bermanfaat bagi remaja yang lainnya. Pernah nggak ini teman-teman ini ya, anak-anak ini ya, menurut di sekolah kita itu selama ini dari informasi yang didapat kemudian ditulis bersama-sama itu ya, jadi antologi buku gitu, ada nggak dari buku, ada nggak? Siap, untuk saat ini ada Bapak, dan itu hasil karyanya bisa dilihat mungkin dari HUT kemarin yang menghasilkan kurang lebih 40-an buku digital. Itu juga termasuk dari karya anak-anak di SMA Negeri 1 Kertosono. Terima kasih Mbak Bilkis. Jadi
Ini inovasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kertosono. Dengan inovasi ini harapannya memang satu guru itu dari warga sekolah, dari guru ya, satu guru itu harus nulis buku 1 tahun paling tidak, nulis 1 buku dari apa yang dibaca. Kemudian anak-anak ini berkelompok, tapi bisa beberapa anak itu menulis secara pribadi. Jadi satu anak yang menulis buku tersendiri itu ya, tentang cerpen, tentang kumpulan puisi dan beberapa informasi, artikel-artikel yang sedang ngetren saat ini. Jadi ini kira-kira gambaran apa yang dilakukan di SMA Negeri 1 Kertosono ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian. Dan